Salam Guru Penggerak. Dalam pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti beberapa bulan belakangan ini, ternyata memiliki banyak modul yang sangat bagus sekali kita miliki, baik kita sebagai seorang guru maupun sebagai masyarakat sosial yang berada di lingkungan kita masing-masing. Dalam beberapa modul yang menurut saya sangat bagus untuk kita transfer atau kita menjadi bahan kita di lingkungan kita baik di sekolah, mulai dari teori bakja, kemudian bagaimana kita berkesadaran sosial, dan melakukan melakukan coaching baik itu di sekolah maupun di lingkungan kita sendiri. Pada modul yang terakhir ini saya mendapat penguatan sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan, yang tentunya keputusan ini tujuannya untuk menciptakan merdeka belajar dan menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk anak didik kita di sekolah. Bagaimana cara saya nanti untuk mentransfer atau melaksanakan pengetahuan saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan? Tentunya yang pertama, tujuannya ini berada di kelas. Bagaimana saya bisa melakukan suatu keputusan, dan tentunya berdasarkan beberapa hal yang penting sebagai pemimpin pembelajaran untuk mengambil keputusan. Contohnya saya akan menggunakan 4 paradigma etika sebagai modal dasar untuk mengambil keputusan. Kemudian tentunya melaksanakan 3 prinsip pengambilan keputusan yang harapannya nanti akan semakin memperbagus atau memberikan hasil yang terbaik dalam kelas. Kemudian setelah keputusan ini diambil dan dilaksanakan, tentunya sebagai tenaga pendidik, saya akan mencoba melakukan pengujian benar salah terhadap situasi atau terhadap keputusan yang telah diambil. Jadi yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran yang mengambil keputusan, tentunya ini akan kita laksanakan di dalam kelas kita. Di awal dari semua, tentunya kita sebagai guru harus memiliki dulu dasar bagaimana kita mengenali siswa-siswa kita. Contoh, kita bisa mengenali dari segi kemampuan. Sebagai dasarnya mungkin kita bisa melihat bagaimana nilai dari anak didik kita di kelas tersebut dari semester sebelumnya. Kemudian untuk mengetahui bagaimana kira-kira dasar kehidupan sosial dari siswa kita bisa menginterview secara langsung kepada siswa-siswa kita. Contohnya kita menanya dari mana asalnya, kemudian SMP-nya dari mana, kemudian mungkin bisa kita sampai menanyakan yang lebih spesifik jenis pekerjaan orang tua dan sebagainya. Jadi menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program Guru Penggerak ini di sekolah, tentunya saya mulai dari kelas saya sendiri. Kemudian saya nanti akan mencoba berkolaborasi dengan kawan-kawan yang satu rumpun mata pelajaran, dan tentunya akan memberikan masukan kepada ketua jurusan saya yang akan bertanggung jawab melihat bagaimana perjalanan proses belajar mengajar di jurusan yang kami ampu. Kemudian jika ini bisa berjalan dengan baik, tentunya saya akan memberikan masukan kepada pimpinan sekolah mulai dari wakil kurikulum, kemudian akan menjumpai Bapak Kepala Sekolah atau pimpinan sekolah, memberikan masukan tentang hal-hal yang positif yang bisa kita sampaikan agar program Guru Penggerak ini memiliki dampak yang positif di sekolah kita. Kemudian kalau kita bicara tentang lingkungan,
kebetulan di lingkungan saya ini berada di daerah Tapanuli yang secara hubungan sosial kesukuan masih terasa sangat kental, dan beberapa organisasi yang saya masuki memang berhubungan dengan dari silsilah yang melekat pada diri saya sendiri. Harapan saya, dan saya akan mencoba menggunakan pengetahuan yang bagus yang saya dapatkan di penggerak ini untuk saya praktekkan langsung di beberapa organisasi yang saya masuki. Contoh bagaimana di dalam rapat kita bisa memimpin untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik. Kemudian kita juga bisa setelah beberapa keputusan yang sudah kita lakukan, kita bisa melakukan pengujian bagaimana kualitas dari keputusan yang sudah kita ambil tersebut. Jadi saya merasa memang salah satu materi yang sangat mungkin kita transfer menjadi kemampuan kita bersosialisasi di masyarakat, salah satunya adalah sebagai pengambil keputusan atau sebagai pemimpin, baik di dalam pemimpin pembelajaran maupun sebagai pemimpin di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih. Langkah awal apa kira-kira yang bisa saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan? Hal ini sangat menantang saya. Dalam materi ini memang memiliki beberapa keunikan menurut saya setelah saya mendalaminya. Di sini sebagai pemimpin kadang kita bergumul apakah keputusan ini sesuai dengan etika, kemudian apakah keputusan ini akan berhubungan dengan moral. Jadi memang dalam modul ini memberikan beberapa keunikan yang menurut saya kalau kita perdalam semakin kita seriusi, tentu akan memberikan hasil yang terbaik kepada saya sebagai seorang tenaga pendidik. Tentunya bagaimana nanti saya mengkonversinya, bagaimana saya mengimplementasikannya di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran yang mengambil keputusan yang hasilnya untuk kepentingan umum seluruh siswa atau murid yang ada di dalam kelas. Kemudian aspek-aspek selain kepentingan umum, bagaimana keputusan ini mengutamakan keadilan. Jadi keadilan ini memang saya juga merasakan kadang keadilan itu relatif. Si A merasa adil, si B belum tentu. Kemudian bisa juga si B sudah merasa adil, si A belum tentu. Jadi salah satu keunikan yang saya rasakan di sini bagaimana kita mencapai keadilan untuk seluruh murid yang berada di dalam kelas. Kemudian aspek yang lain lagi bagaimana kita harus mengutamakan kebenaran. Jadi sebelum kita memulai atau melakukan suatu pengambilan keputusan, aspek-aspek yang tiga ini saya rasa sangat perlu sekali kita pertimbangkan dalam menyusun atau mengarahkan kita untuk mengambil keputusan yang benar.
kapan rencana ini bisa saya lakukan di dalam kelas dalam posisi yang sekarang ini. Kebetulan memanglah sedang menjelang libur hari raya dan posisi pembelajaran yang sangat minim sekali. Kemudian di penghujung semester ini saya memang hanya memiliki waktu dari hari ini sampai ke minggu depan. Jadi saya merencanakan walaupun dengan skop yang sangat kecil sekali, sebagai wali kelas saya akan mencoba memulai di dalam kelas saya pada hari Senin minggu yang akan datang. Hal ini berhubungan dengan masuknya siswa saya yang dalam posisi minggu ini sedang libur. Di hari Senin mereka akan masuk selama 4 hari sebelum libur Lebaran. Jadi saya akan mencoba mengimplementasikan kemampuan saya sebagai pengambil keputusan di dalam kelas yang menunjukkan aspek-aspek yang sudah saya sebutkan dari awal tadi, bagaimana keputusan tersebut mengutamakan kepentingan umum, kemudian menunjukkan keadilan yang mencakup semua murid, kemudian aspek kebenaran harus pilihan mutlak dari keputusan yang akan dilakukan. Jadi saya merasa di minggu depan hari Senin akan saya coba lakukan di dalam kelas saya. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saya memang membutuhkan pendamping yang akan menjadi teman diskusi dan membantu atau memberikan masukan langkah-langkah yang akan saya lakukan apakah sudah tepat dan efektif. Saya merasa yang paling cocok atau yang bisa memberikan waktu untuk memberikan saran-saran yang terbaik ada Ibu Rizky Ainun yang dalam posisi sekarang Ibu ini sebagai salah satu guru yang mengampu mata pelajaran yang serumpun dengan saya di jurusan saya. Jadi saya merasa akan sanggup memberikan masukan-masukan sehingga proses yang akan saya jalankan sebagai pengambil keputusan di dalam kelas akan berhasil dengan baik. Terima kasih pada seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan Guru Penggerak di Indonesia ini. Kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan yang kami ikuti mungkin banyak kekurangan dan kejanggalan yang terjadi, tapi kami dari calon guru penggerak siap akan konsisten mengikuti program pendidikan calon guru penggerak ini sampai kita menghasilkan pendidikan yang terbaik untuk Indonesia. Secara khusus terima kasih kepada Ibu Iis Kaptis sebagai fasilitator ya kami yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan, yang tidak lelah-lelahnya memberikan masukan dan support dan nasihat-nasihat yang
semakin mengembangkan kami ke depannya. Dan tidak lupa juga kepada Ibu Melvita Maida Tambunan sebagai pendamping praktik kami yang berada di Kabupaten Kampung Selatan. Sukses pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia.